Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di dalam satu majelis taklim yang alhamdulillah pada malam kali ini kita bersama guru kita yaitu Ustadz Abu Aslam hafizahullah taala. Kita doakan bersama semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam perjalanan dakwahnya, dalam mencurahkan ilmu kepada kita semua, dan Allah menjaga ilmu yang ada di dalam diri beliau insyaallah. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam, yang insya Allah kita akan masih melanjutkan tema yang bulan lalu belum selesai, Ustadz. Ya. Bulan lalu kita membahas sunnah dalam berwudu. Ya, alhamdulillah beliau saat ini tidak di rumah beliau, jadi beliau saat ini ada di Masjid Darussalam di Al-Falah Darussalam Tropodo. Jadi setelah beliau mengisi kajian langsung mengupayakan juga untuk memberikan ilmu juga kepada kita semua insya Allah. Nah, atas kesibukan beliau juga saya umumkan juga di sini pada Bapak Ibu sekalian, insya Allah mulai bulan depan karena terlalu padat di Selasa keempat ini, maka nanti kajian kita akan digeser kembali ke hari Jumat keempat. Jadi terlalu padat beliau dari pada maghrib kemudian langsung, jadi ini nggak sempat pulang juga ini beliau. Itu mudah-mudahan kondisinya di bulan depan bisa lebih baik, bisa supaya kondisi fisik guru kita Ustadz Abu Aslam juga tetap terjaga, tetap fit ya, seperti itu. Jadi kita akan kembali di bulan depan ke Jumat yang keempat insya Allah dengan waktu yang sama. Baik, alhamdulillah. Tafadhal Ustadz, kita mulai. Teman-teman kita sudah berkumpul lebih dari 50 orang, alhamdulillah, masya Allah. Baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat dan nikmat diberikannya kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara amalan-amalan ketaatan tersebut adalah talabul ilmi, di mana kita sedang berada di dalamnya. Semoga Allah senantiasa mencatat kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang doa itu selalu kita baca setiap selesai sholat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingat-Mu. Wa syukrika, banyak bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan menjadi seorang hamba yang memperbagus ibadah kepadamu. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga berdoa, semoga hadirnya kita pada kajian online bersama Majelis Taklim Ashabul Hijrah malam hari ini, duduknya kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini adalah menjadi amalan yang bisa memperberat timbangan amal kita di yaumil qiyamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah, kita juga berdoa, mungkin di antara kita saudara-saudara kita yang sampai saat ini mereka masih berada di atas pembaringannya lantaran sakit yang diderita. Atau mungkin bagi saudara-saudara kita yang terpapar adanya pandemi COVID-19 ini, semoga sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita yang telah wafat karena adanya pandemi COVID-19 ini, jika dia orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kematiannya tercatat syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara pembahasan kitab Aksaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Laila, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, di mana kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kurang lebih judul buku yang menjadi modul atau panduan kita dalam thalabul ilmi kita di Majelis Taklim Ashabul Hijrah adalah seperti yang kami tunjukkan ini. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita masih berada pada sunnah yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, yaitu sunnah yang berbicara tentang wudhu. Sunnah dalam wudhu. Ya, sunnah dalam wudhu. Adapun pembahasan sunnah dalam wudhu ini meliputi beberapa hal. Ya, di antaranya jika kita bahas yaitu kurang lebih sekitar ada 5 hal yang akan kami sampaikan terkait dengan sunnah dalam wudhu. Ya. Yang pertama adalah definisi wudhu, pengertian wudhu, dan ini sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah keutamaan wudhu. Apa keutamaan fadilah orang yang tidak lepas dengan air wudhu? Batal, dia suci kembali. Batal lagi, dia suci kembali. Apa keutamaannya? Dan ini pun juga sudah kami sampaikan. Dan yang ketiga adalah insya Allah adalah pada malam hari ini kita akan jelaskan, yaitu kondisi atau waktu yang disunahkan untuk berwudhu. Kapan saja kita disunahkan untuk berwudhu? Dalam keadaan kapan saja kita disyariatkan untuk berwudhu? Itu nanti akan kami jelaskan. Lalu kemudian yang keempat adalah yaitu kaifiyah wudhu. Kaifiyah maksudnya tata cara.
yaitu praktek. Bagaimana cara wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai sunnah. Mungkin nanti akan kami berikan, yaitu jika memang waktunya mencukupi, ya jika tidak kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Maka kami nanti akan berikan secara yaitu materi saja, tidak dalam praktek, ya, dan nanti bisa dipahami bersama dengan dari apa materi yang nanti kami sampaikan tentang kaifiyah wudhu. Adapun materi yang kelima, pembahasan yang kelima adalah pembatal-pembatal wudhu. Apa saja yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Dan tentunya ternyata ada 6 hal yang akan kami sampaikan. Dan materi penghujung yang terakhir adalah yaitu tentang fikih wudhu. Hukum-hukum yang terkait dengan masalah wudhu. Bagaimana wudhunya orang yang sakit, bagaimana wudhunya seorang wanita yang berwudhu di tempat umum, ya. Bagaimana cara wudhu ketika membasuh sorban, ya. Bagaimana apakah diperbolehkan, ya. Atau misalnya lagi bagaimana berwudhu di tempat wudhu yang di situ ada toilet, ya. Bagaimana berwudhu di kamar mandi yang di situ ada tempat buang hajat, mohon maaf. Bagaimana hukumnya? Bagaimana berwudhu dengan tanpa memakai pakaian, bertelanjang, bagaimana hukumnya? Lalu bagaimana wudhu dengan hanya 1 kali usapan, tidak 3 kali usapan, hukumnya bagaimana? Ya, bagaimana menggunakan air wudhu, sisa wudhu orang lain, dan seterusnya. Maka nanti kita akan bahas itu materi yang terakhir, yang ke-6, tentang fikih, hukum-hukum seputar wudhu. Baik, sekarang kita akan bahas bagi Bapak Ibu yang sudah punya buku panduannya, buku ini, itu ada di halaman 13 sampai halaman 20. Hanya saja, seperti di awal kali kajian kita membahas kitab ini, saya tidak, yaitu 100% merujuk kepada buku ini. Karena apa yang disampaikan di dalam buku ini sangatlah ringkas. Tetapi kami harus mengambil dari kitab-kitab yang lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Sehingga materi yang kita terima semakin lebih banyak. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Ashabul Hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk saja, yaitu materi yang pertama secara ringkas, ya, definisi wudhu. Apa sih wudhu itu? Wudhu itu artinya kebersihan atau kecerahan. Itu menurut pengertian secara etimologi, lughawi, secara bahasa. Adapun kalau secara istilah syar'i atau secara terminologi, wudhu itu artinya adalah menggunakan air pada tempat-tempat tertentu untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Ya, baik. Adapun kemudian keutamaan wudhu sekarang. Ini materi yang kedua. Ringkas saja. Saya akan tampilkan di layar. Akan lebih jelas. Ini adalah materi mengulang sedikit dari yang sebelumnya. Yaitu, nah ini ya, keutamaan wudhu. Kami sebutkan di sini ada 3. Yang pertama adalah pembersih dari noda-noda dosa. Waktu itu saya sudah jelaskan bahwasanya dosa itu ada 2. Dosa itu ada 2. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayatnya 120. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir itu, Bapak Ibu, adalah seperti dosa zahir, dosa yang nampak. Zina, minum khamr, judi, itu dosa zahir. Ya. Semoga Allah jauhkan kita dan anak keturunan kita dari dosa-dosa itu. Lalu yang kedua ada dosa batin. Dosa batin ini adalah seperti, yaitu dosa yang tak nampak, seperti riya, hasad, ujub, sombong, tidak tawakal. Itu semua adalah yaitu dosa batin. Nah, adapun yaitu yang dihapus di sini ketika orang itu berwudu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa itu juga dibagi 2, ada dosa kecil, ada dosa besar. Baik. Saya tidak akan jelaskan itu karena itu ada materi kitab tersendiri tentang Al-Kabair. Pembahasan tentang dosa-dosa besar. Baik yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita lanjutkan keutamaan wudhu yang kedua. Anggota wudhu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Ya. Dan tentunya Rasulullah SAW akan mengenali umatnya, yaitu ketika umatnya itu bercahaya. Sebagaimana Nabi bersabda, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah
ghurran muhajjalina min asaril wudu. Yang artinya sesungguhnya umatku akan datang kelak pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahinya, kedua tangannya, dan kedua kakinya bercahaya karena bekas wudhu. Dan Nabi akan mengenali mereka. Semoga Allah SWT mentakdirkan kita dan anak keturunan kita beserta orang tua kita, orang-orang yang berada di telaga Al-Kautsar Nabi SAW. Kita lanjutkan yang ketiga Bapak Ibu. Ini ringkas saja, hanya mengulang sifatnya. Yang ketiga, orang yang senantiasa berwudu mengangkat derajat di sisi Allah Azza wa Jal. Di mana Nabi SAW menyampaikan yaitu sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian kelak di hari kiamat. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Apa itu amalannya? Yang pertama kata Nabi, isbahul wudhu alal makari. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Contohnya di musim dingin, ya dia berwudu, ya dalam keadaan sakit dia tetap menggunakan air wudu, ya dia tidak tayamum tetapi berwudu dengan menggunakan air. Ini menyempurnakan wudu walaupun kondisi sulit. Yang kedua amalannya waqasratul khuta ilal masajid, ya yaitu suka memperbanyak jalan menuju masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Dan yang terakhir adalah wantidharus salati ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Artinya 2 sholat fardu. Menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Dia tidak beranjak pulang, tetapi dia berada tetap di tempatnya sambil menanti sholat berikutnya. Menunggu sholat maghrib setelah sholat asar. Begitulah seterusnya. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak di hari kiamat diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Karena menuntut ilmu juga mengangkat derajat. Menuntut ilmu juga mengangkat derajat seseorang kelak di hari kiamat. Baik. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang materi ketiga. Nah, ini sudah saya tampilkan ya, yaitu kondisi atau waktu yang disunahkan untuk berwudu. Kapan saja kita ini disyariatkan untuk berwudu, dalam hal apa, kondisi apa. Ternyata Bapak Ibu kalau kita hitung ada 13. Mulai dari poin A, B, C ini ya ada 13 ya sampai huruf M ya. Apa saja itu? Yang pertama, sambil nanti saya dibantu untuk dibacakan yaitu hadis-hadisnya ya. Baik, karena di sini tidak kami cantumkan Bapak Ibu hadisnya, makanya nanti bisa dicatat. Baik, jika materi ini tuntas Bapak Ibu, mohon maaf saya potong, jika materi ini sudah tuntas, maka Bapak Ibu akan kami kirim yaitu materi ini berupa bentuk PDF ya. Nanti bisa dibagikan kepada para jamaahnya dan bisa dikopi dan diperbanyak nanti secara lengkap beserta dalil-dalilnya ya. Baik, kita bahas yang pertama ketika hendak pergi ke masjid. Yang pertama itu. Jadi kalau kita mau pergi ke masjid maka disyariatkan, disunahkan wudhunya sejak dari rumah. Wudhunya sejak dari rumah. Seperti itu ya. Bahkan kalau saya perhatikan di masjid-masjid saat ini selalu untuk protokol kesehatan selain memakai masker, ya sering-sering mencuci tangan, bahkan membawa sajadah sendiri. Itu salah satunya kalau saya perhatikan adalah diupayakan wudhunya dari rumah. Gitu. Kalau saya lihat itu beberapa masjid protokol kesehatannya demikian, itu ya. Artinya apa? Memang itu sunnah Nabi itu. Ya, itu yang ditekankan. Bukan berarti kalau wudhunya di masjid, ya di tempat wudhu yang sudah disiapkan oleh masjid itu tidak boleh. Bukan, boleh, boleh. Bahkan apabila kita sudah berwudhu di rumah, ternyata di pertengahan jalan batal, maka ya tidak perlu kita balik lagi. Kita akan yaitu perbarui wudhu kita saat di masjid tersebut. Baik. Maka mana dalilnya ketika hendak pergi ke masjid? Mari kita kasih dalil. Akan ke masjid berwudhu dulu. Dari rumah sudah bersuci, dia sudah suci. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Silakan dibuka Sahih Muslim. Nomor hadisnya 627. Sahih Muslim 627. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat ya.
Saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Silakan baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib, maka setiap dia melangkah 2 langkah, selangkahnya yang pertama menghapus satu dosa. Terus. Sedangkan langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, loh jelas sekali. Kemudian berjalan ke rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk mengerjakan kewajiban dari apa yang sudah Allah wajibkan, yaitu salat berjamaah ini ya. Maka setiap dia melangkah 2 langkah, langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa. Langkahnya yang berikutnya mengangkat 1 derajat. Oh, seperti itu. Maka kemarin ada yang bertanya, Ustadz berarti rumah semakin jauh dari masjid Ustadz, pahalanya tambah besar. Iya. Makanya saya mau bertanya ini kepada keluarga besar Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah. Mana lebih enak, rumah dekat masjid atau jauh masjid? Ya. Mana kira-kira yang lebih enak, rumah dekat masjid atau jauh masjid? Maka jawabannya adalah yaitu jauh masjid. Ya. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, ternyata dia nggak pernah pergi ke masjid, meskipun dia mendengarkan azan. Ya. Oleh karena itu, maka orang yang melangkahkan kaki atau berkendara, Ustadz kalau berkendara, bagaimana cara penghitungannya? Jangan meragukan kemampuan Allah dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Allah Maha tahu. Ya. Bahkan bagi mereka yang rumahnya dekat masjid pun, maka Allah juga akan mencatat pahalanya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi itu yang pertama ya, disunahkan berwudu kalau mau pergi ke masjid. Yang kedua, ketika akan membaca Al-Quran. Tentunya berbeda Bapak Ibu. Al-Quran yang kita baca langsung melalui mushaf dengan Al-Quran yang ada pada aplikasi Android kita, di HP kita. Adapun Al-Quran yang ada di HP kita, Bapak Ibu sekalian, maka tidak dituntut untuk bersuci. Tidak dituntut. Sehingga tanpa bersuci pun tidak mengapa. Karena itu bukan mushaf. Ya. Berarti Ustadz ada yang bertanya ini. Berarti orang membaca Al-Quran dengan melalui aplikasi yang ada di handphone itu pahalanya beda. Beda Bapak Ibu sekalian. Berbeda. Karena dia bukan mushaf. Sekalipun 1 huruf mendapatkan 1 pahala. Alif, Lam, Mim berarti 3 huruf. Berarti 30 pahala. Namun ketika kita baca di aplikasi yang ada dalam Al-Quran, pahalanya berbeda. Ya, ini yang kita maksud adalah membaca Al-Quran dengan mushaf, ya, langsung pada mushaf. Ya, baik. Maka dituntut untuk bersuci, wudu dulu. Mana dalilnya? Dituntut, ya. Artinya di sini adalah disyariatkan dia yang lebih afdal adalah dengan bersuci. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Suratnya surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Mari kita dengarkan surat yang ke-56, yaitu surat Al-Waqiah. Ayatnya, Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-77 ya, sampai dengan 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Waqiah surat 56 ayat 77 sampai 79. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Silakan. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Ya. Dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Terus lanjut. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Berdasarkan ayat ini, para alim ulama mengatakan
maka ketika membaca Al-Quran, seyogyanya ia dalam keadaan bersuci. Ya, artinya wudhu. Ya, Ustadz, bagaimana dengan wanita haid? Ya, wanita yang berhalangan. Maaf, yang pernah saya baca, memang ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Mohon maaf, ya kita hargai pendapat masing-masing. Namun yang pernah kami baca, wanita itu dalam keadaan berhalangan itu ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga junub setelah jima. Maka untuk wanita yang junub dalam keadaan dia setelah jima, maka atau mimpi basah, maka dia tidak diperbolehkan sama sekali menyentuh Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau membaca Al-Quran sampai ia mandi besar terlebih dahulu. Itu kalau junub. Sedangkan untuk wanita yang haid dan nifas, maka dia diperbolehkan membaca atau menghafalkan Al-Quran, namun ketika menyentuh Al-Quran, dia harus menggunakan kain pelapis semacam sarung tangan. Ada yang bertanya, kenapa dibedakan? Toh juga sama-sama berhalangan. Toh juga sama-sama tidak suci. Kenapa antara haid nifas dengan junub dibedakan? Toh juga sama-sama tidak suci. Jawabannya adalah karena kalau junub waktunya sebentar. Dia bisa langsung mandi besar. Sedangkan kalau haid dan nifas waktunya lama. Sehingga mereka diperbolehkan namun dengan sarung tangan atau kain pelapis ketika menyentuhnya. Ini adalah pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pernah saya baca. Adapun jika Bapak Ibu ada pendapat yang lain, maka tentunya kita saling menghormati, saling menghargai. Karena memang terjadi perbedaan pendapat. Kita lanjutkan, tidak memperdalam masalah itu. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tentang kondisi waktu disunahkan, disyariatkan untuk berwudu. Yang ketiga adalah ketika hendak tidur. Mau tidur wudu. Mau tidur wudhu, Masya Allah. Mana dalilnya ketika mau tidur kita disyariatkan berwudhu? Dalilnya adalah yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari. Silakan dibuka Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Nomornya 163. 163 Sahih Bukhari. Nomor hadisnya 163. Silakan. Dari Bara bin Azib ya Ustaz? Iya betul, dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Silakan. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya. Apa isi sabdanya? Silakan. Apabila engkau hendak tidur, berwudulah lebih dahulu, seperti wudu untuk sembahyang. Nah, apabila kalian akan tidur, kata Nabi SAW, jika kalian mau tidur, maka berwuduklah terlebih dahulu, seperti kalian berwuduk akan menunaikan sholat. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati. Ya, berwuduk seperti kita kalau mau sholat. Jadi bersuci sebelum kita tidur. Bahkan ada satu dalil Bapak Ibu yang bikin kita merinding. Ini ya, dalil itu sambil saya ingat-ingat dulu. Itu ada dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Katanya Nabi begini Bapak Ibu. Orang itu kalau berwudu sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang masuk ke dalam yaitu pakaian atau selimut orang yang tidur tersebut. Karena dia tidur dalam keadaan suci. Lalu setiap orang tersebut menggerak-gerakkan badannya, maka malaikat itu mendoakan orang tersebut dengan doa Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni orang ini dan rahmatilah orang ini. Masya Allah. Itu begitu. Jadi didoakan oleh malaikat lantaran dia tidur dalam keadaan bersuci. Ya. Ada kemarin yang bertanya kepada saya, Ustadz bagaimana kalau saya di tengah malam terbangun? Lalu kemudian saya buang hajat. Lalu setelah itu apakah saya harus memperbarui tidur saya lagi?
Karena apa? Kalau saya itu memperbarui wudhu saya lagi, maksud saya. Karena kalau saya wudhu kembali, maka saya nggak bisa tidur karena sudah kena air. Maka dalam hal ini diperbolehkan dia langsung melanjutkan tidurnya tanpa memperbarui wudhunya. Namun jika dia mampu, itu jauh lebih utama tentunya. Memperbarui wudhu. Wallahu a'lam wa bishawab. Baik, kita lanjut. Karena tidur itu saudaranya kematian, Bapak Ibu, kata Nabi. Tidur itu saudaranya kematian. Maka jika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidur, kita sudah dalam keadaan suci. Ya. Baik, kita lanjutkan yang keempat, yang D. Kapan kita disyariatkan untuk berwudu? Ketika bangun tidur. Mau tidur berwudu, bangun tidur wudu. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Silakan dibuka Sahih Muslimnya, nomor hadisnya nomor 201. Hadis nomor 201. Di mana bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, menjelaskan ketika Nabi terbangun di malam hari, lalu apa yang Nabi lakukan? Silakan. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ya. Pada suatu malam dia bermalam di rumah Nabi Muhammad SAW. Terus, tengah malam beliau bangun dan pergi keluar rumah. Lanjut. Beliau memandang ke langit, lalu beliau baca ayat dalam surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhir ayat. Ya. Ali Imran 190 dan 191. Kemudian lanjut, kemudian beliau kembali ke rumah. Ya. Lalu menggosok gigi, terus mengambil wudhu, terus dan sesudah itu beliau sholat. Lihat, Nabi SAW kembali pulang ke rumahnya, lalu beliau menggosok gigi, bersiwak, lalu beliau mengambil wudhu dan beliau mengerjakan sholat. Sesudah itu beliau berbaring, melanjutkan kembali istirahatnya, dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi ketika bangun dari tidur, beliau berwudhu. Ya. Maka kita disyariatkan bangun tidur kita berwudhu. Baik, yang kelima sekarang. Kapan kita disunahkan untuk berwudhu? Yang kelima adalah pada saat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kami tulis di sini catatan kaki nomor 2. Nah ini saya tulis. Dalam Sahih Bukhari nomor asli ini ya, nomor cetakan aslinya 4323. Saya sedikit singgung aja. Jadi ceritanya begini. Pada saat berdoa itu wudhu yang afdol orang kalau berdoa dalam keadaan suci. Sebab Nabi SAW mendoakan sahabatnya yang bernama Abu Amir. Abu Amir itu siapa? Abu Amir itu paman sahabat Abdullah bin Qais. Pamannya sahabat Nabi Abdullah bin Qais ketika selesai perang Autos. Jadi Nabi ketika mau mendoakan Abu Amir, itu beliau minta air wudhu. Ya. Lalu Nabi berwudhu. Setelah Nabi berwudhu, lalu Nabi berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan dalil, maka yang afdol pada saat berdoa dalam keadaan suci. Ustadz, kalau tidak suci misalnya dalam keadaan kita batal wudhu, masa kita nggak boleh berdoa? Boleh. Saat kapanpun kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Hanya saja yang afdol adalah berdoa. Katanya ulama begini, kalau dalam kondisi perang saja Nabi masih meminta air wudhu untuk berdoa, apalagi tidak dalam kondisi perang. Maka tentunya itu jauh lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan yang ke F, yang ke-6 ini ya. Kapan kita disyariatkan berwudhu? Setelah makan daging onta. Setelah makan daging onta. Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Muslim. Ayo dibaca Sahih Muslim nomor 308 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Silakan, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Dia berkata, ya, dia bertanya, "Atawaddau minal luhumil ibil?" Ya, silakan baca. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, ya. Wajibkah aku wudhu sesudah makan daging kambing? Apakah aku wajib berwudhu setelah makan daging kambing? Apa jawaban Nabi? Jawaban Rasulullah SAW, jika Anda mau berwudhulah.
Jika tidak, tidak apa-apa. Baik, kalau makan daging kambing, maka boleh. Boleh berwudu, boleh tidak. Lanjut pertanyaan berikutnya, silakan. Wajibkah aku wudhu sesudah makan daging unta? Apa kata Nabi? Kalau aku habis makan daging onta, katanya sahabat Jabir radhiyallahu an, jawab Nabi, "Na'am." Fatawadda. Ya, berwudulah sesudah makan daging unta. Baik, berwudulah sesudah makan daging onta. Itu ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan susu onta? Apakah membatalkan wudhu? Jadi kalau Bapak Ibu berwudhu lalu memakan daging onta, wudhunya batal. Wudhunya batal. Maka harus wudhu lagi. Nanti saya akan jelaskan kenapa alasannya. Sekarang pertanyaannya bukan daging onta, minum susu onta. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya susu onta tidak membatalkan wudhu. Karena yang dimaksud oleh Nabi adalah daging, bukan air susunya. Tapi ulama yang lain mengatakan batal. Kenapa? Ada riwayat, saya bacakan riwayatnya begini. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad Hasan, sanadnya Hasan, dari sahabat Usaid bin Khudair radhiyallahu an, Nabi bersabda, begini bunyi hadisnya. Tawaddau min albanil ibil. Kata Nabi, berwudulah dari susu onta. Hadis ini sahih. Derajatnya Hasan. Maka bagi mereka yang punya pendapat minum susu onta juga batal, riwayatnya ini. Bagi mereka yang mengatakan susu onta tidak membatalkan, yang membatalkan itu adalah dagingnya, wallahu a'lam bishawab, maka itu juga ada riwayat yang sahih. Maka ini terjadi perbedaan di kalangan ulama, namun saya pribadi, saya lebih condong untuk kehati-hatian, saya memakai pendapat diantaranya adalah sebagian ulama, yaitu memakai hadis Imam Ahmad ini. Berwuduklah dari susu onta. Pertanyaannya lagi sekarang, kenapa? Kenapa makan daging onta, minum susu onta bisa membatalkan wudhu? Sehingga kita disuruh berwudhu kembali, bersuci kembali. Dalam satu riwayat dikatakan karena kandang onta adalah tempat mangkal atau bersarangnya jin. Sehingga dikhawatirkan kita akan terkena pengaruhnya jika memakan dagingnya dan tidak berwudu. Adapun kalau kandang kambing itu mengandung keberkahan. Makanya dalam hadis riwayat sahih di mana Nabi pernah sholat di kandang kambing. Nabi sholat di kandang kambing. Karena kandang kambing itu yaitu penuh dengan keberkahan. Itu pada waktu itu Masjid Nabawi belum dibangun. Makanya Nabi sholat di kandang kambing. Bahkan Nabi memerintahkan sholatlah kalian di kandang kambing. Apalagi Nabi juga mengatakan ittakhidhi ghanaman fa inna fiha barokah. Peliharalah kambing karena memelihara kambing itu barokah, kata Nabi. Adapun Nabi tidak pernah sholat di kandang onta karena memang ada riwayat yang sahih, kalau tidak salah riwayat Abu Dawud, bahwasanya kandang onta adalah tempat jin bersarang. Baik, kita lanjutkan. Maka ini batal wudhu kalau makan daging onta. Maka Bapak Ibu kalau bertanya, apa saja pembatal wudhu selain buang angin? Apa saja? Ya makan daging onta, pembatal wudhu. Maka setelah itu kita disuruh berwudhu kembali untuk bersuci. Kita lanjutkan sekarang yang G. Ya berarti yang ketujuh ya. Kapan kita disyariatkan untuk berwudhu? Setelah, muntah. Setelah muntah. Maka kita disyariatkan wudhu. Entah kita mual, entah pusing, lalu kita muntah, maka wudhu setelahnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi. Silakan dibuka Sunan Tirmidzi jilid 1. Nomor hadisnya 87. Tirmidzi nomor 87, yaitu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Dia berkata, ya silakan. Dari Abu Darda, silakan ya. Dari Abu Darda. Dari Abu Ubaidah dulu Ustaz ya. Ya silakan, enggak apa-apa. Silakan. Abu Ubaidah bin Abu Safar menceritakan pada kami. Ya. Dia adalah Ahmad bin Abdullah Al-Hamdani Al-Kufi. Ishaq bin Mansur menceritakan pada kami. Abu Ubaidah menceritakan pada kami. Ishaq berkata, Abdul Somad bin Abdul Warith menceritakan pada kami. Ayahku menceritakan padaku dari Husain Al-Mu'allim. Dari Yahya bin Abu Kathir, ia berkata, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i menceritakan kepadaku dari Ya'ishi bin Al-Walid Al-Makhzumi, dari ayahnya, dari Ma'dan bin Abu Talha, dari Abu Darda. Nah itu Abu Darda, silakan. Dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muntah, lalu beliau berbuka dan berwudu. Nah, ini menunjukkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fatawadda. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berpuasa beliau muntah. Lalu beliau batalkan yaitu puasanya, saumnya, lalu kemudian beliau berwudu. Jadi berwudu setelah muntah. Ini disyariatkan, ya. Terus kemudian yang berikutnya yaitu yang ke-8, yang H, ya, poin H, yang ke-8, setelah jima. Mohon maaf, setelah jima. Mana dalilnya setelah jima kita disyariatkan untuk berwudu? Ya, dalilnya adalah yaitu di dalam Sahih Muslim, nomornya 253. Silakan dibantu, ya, Sahih Muslim nomornya 253. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wahwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanama. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak tidur, Terus padahal beliau junub, terus maka beliau wudu lebih dahulu seperti wudu sholat. terus. Sesudah itu barulah beliau tidur. Nah, nih, perhatikan. Ada hikmah yang menarik dari hadis ini. Dari riwayat ini, Bapak Ibu. Lihat ya, tadi kita dengarkan kan, apabila Rasulullah SAW dalam keadaan junub, setelah jima, maka beliau berwudu seperti akan mau sholat. Setelah wudu, beliau langsung tidur. Padahal belum suci itu. Belum suci, karena belum mandi besar. Berarti kalau begitu separuh setengah suci, Ustadz. Iya. Berarti bisa diambil kesimpulan, kata para ulama, wanita yang berhalangan, haid, yang dia sudah punya kebiasaan selalu wudhu kalau mau tidur, maka diperbolehkan. Wanita yang haid ketika dia mau tidur wudhu dulu, meskipun belum suci. Seperti apa yang Nabi lakukan tadi. Belum suci karena belum mandi besar. Hanya saja wudhu kalau mau tidur, karena dalam kondisi junub. Nah, ya. Apalagi ada dalil lagi. Kalau mau tidur atau mau makan, mau tidur atau mau memakan sesuatu, itu wudhu dulu. Mohon maaf ya, mohon maaf, saya minta maaf. Orang setelah jima lalu dia ingin memakan sesuatu, ya, atau dia ingin melanjutkan tidurnya, itu wudhu dulu kata Nabi. Ya, wudhu dulu sebelum tidur atau sebelum dia makan. Nah, jadi kalau begitu diambil kesimpulan wanita yang berhalangan, ya, dia masih haid dan dia punya kebiasaan kalau mau tidur dia berwudhu dulu, maka tidak mengapa dia wudhu sekalipun belum suci. Artinya dia telah melakukan setengah bersuci. Meskipun dia belum bisa dikatakan suci dan belum boleh melakukan sholat. Baik, kita lanjutkan. Yaitu sekarang yang ke poin yang ke I. Yaitu yang ke-9, Bapak Ibu. Maaf. Jika ingin mengulangi jima. Jika ingin mengulangi jima yang kedua kalinya. Ya, maka itu wudhu dulu. Jadi setelah jima pertama dia wudhu, ya. Setelah itu dia jima lagi yang kedua. Seperti itu. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi. Nabi mendatangi dalam satu malam 9 istrinya. Itu Nabi mendatangi istri beliau yang pertama, yaitu setelah dijima Nabi berwudhu. Mendatangi istri kedua, dijima wudhu. Mendatangi istri yang berikutnya dalam semalam 9, yaitu Nabi menjima 9 istrinya. Dan mandinya sekali, yaitu di akhir. Nah, berarti ketika ingin mengulangi jima itu wudhu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, nomornya 257. Silakan ya dibaca, dibantu 257. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Silakan dibaca terjemahannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila kamu bersenggama kemudian ingin hendak mengulangnya kembali, maka hendaklah wudhu lebih dahulu. Nah, seperti itu. Coba baca 258-nya. Anas bin Malik radhiyallahu an,
an Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi huslin wahidin. Silakan baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah mendatangi beberapa istri beliau bergantian hanya dengan satu kali mandi. Berarti wudhunya berkali-kali, mandinya cuma sekali, ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Jika ingin mengulangi jima. Baik. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menerapkan sunnah yang nomor 9 ini, yang itu ya nikah lagi, gitu ya. Berpoligami, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa diterapkan ini nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau sudah punya kemampuan tentunya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang poin ke-10, yang J. Setelah mengantarkan jenazah. Setelah mengantarkan jenazah. Jadi beda memandikan jenazah dengan mengantarkan jenazah. Bagi petugas yang memandikan jenazah, itu syariatnya mandi setelahnya. Mandi. Tetapi bagi mereka yang tidak ikut memandikan jenazah, hanya mengantarkan saja ke pekuburan, maka sunnahnya wudhu. Wudhu setelah mengantarkan jenazah. Wudhu. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka riwayat Tirmidzi. Jilid 1 dalam Sunan Tirmidzi, nomor hadisnya 993. 993. Iya, hadis nomor 993. Ya, silakan. Yaitu hadis itu dari mana? Kalau kita lihat nama perawi terakhirnya ya, nama perawi terakhirnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan dibaca. Mulai dari perawi terakhir aja Ustaz ya. Ya, perawi terakhir silakan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min ghuslihil ghuslu wa min hamlihil wudhu'u yakni al-mayyit. Silakan. Setelah memandikannya, maka ia harus mandi, dan setelah membawanya maka ia harus wudhu, yakni memandikan mayit. Nah, jadi setelah memandikan mayit, maka petugasnya yang memandikan dia harus mandi, ya. Adapun bagi mereka yang tidak memandikan, hanya mengantarkan saja, yaitu ke pekuburan, maka setelahnya dia berwudu, gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Adapun tata cara merawat jenazah, insya Allah nanti di lain kesempatan ya. Sekarang yang ke-11, poin K, ya, huruf K. Pada saat menjenguk orang sakit, dengan memercikkan air wudhunya kepada yang sakit atau orang yang pingsan. Ya, jadi kalau ada orang pingsan, maka kita ambil air wudhu, kita percikkan air wudhu kita ke wajah mereka. Ya, boleh seperti itu. Ya. Atau misalnya orang yang sakit, maka kita percikan air wudhu kita kepada orang yang sakit, terutama di bagian tubuh yang sakit. Ya, itu sunnah itu, pada saat menjenguk orang sakit. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Silakan dibuka dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 1588. 1588. 1588 ya. Baik, kita lihat ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Dari 1588 Ustaz ya. Betul. Ya, 1588. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika aku jatuh sakit. Aku jatuh sakit. Aku di sini maksudnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjengukku bersama dengan Abu Bakar. Lalu kemudian apa yang dengan terjadi? Berjalan kaki ketika itu aku sedang pingsan. Nah, terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudhu, kemudian dipercikkannya kepadaku, sisa air wudhunya sehingga aku sadar. Nah, berdasarkan riwayat ini, maka mereka yang pingsan atau mereka yang sakit itu disyariatkan, yaitu memercikkan air wudhu kita kepada mereka atau mengusapkannya. Tentunya dalam hal ini, yaitu laki-laki kepada laki-laki atau wanita kepada wanita, sesama wanita, atau yang mahramnya, istrinya, suaminya,
Ya, sesama mahramnya. Baik, bahkan ada riwayat ini Bapak Ibu. Menarik sekali ini ya. Sayang kitabnya hari ini tidak saya bawa. Sahih Targhib wa Tarhib kalau tidak salah itu ada di jilid yang ke-6. Ada Itu Ustaz, saya ya, cari nanti nomornya. nanti bisa dilihat di babnya bab tentang menjenguk orang sakit. Nanti di situ ada. Nah, di situ dikatakan orang kalau menjenguk orang sakit dalam keadaan bersuci, ya, maka apabila dia menjenguk di pagi hari, ketika dia keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, didoakan 70.000 malaikat, didoakan ampunan sampai sore. Apabila menjenguknya itu di sore hari, mohon maaf, dalam keadaan keluar rumah dalam keadaan bersuci, maka didoakan 70.000 malaikat sampai pagi, didoakan ampunan. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya betapa besar keutamaan orang yang menjenguk orang sakit, terutama yaitu keluar dari rumah dalam keadaan suci. Ya. Kita lanjutkan, yaitu yang ke poin L, ya, L. Mohon maaf. Poin yang ke-12 berarti ini ya, yaitu kapan disyariatkan wudhu, yaitu sebelum mandi janabah, sebelum mandi besar. Ya, itu wudhu dulu syariatnya. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari. Silakan dibuka Sahih Bukharinya, nomor hadisnya 172. Sahih Bukhari, nomornya 172. Iya. Silakan. Dari Ibnu Abbas ya. Betul, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Maina radhiyallahu anha bercerita, Iya. aku sediakan air untuk mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Maka beliau cuci kedua belah tangannya. Terus dua atau tiga kali. Terus Sesudah itu dituangkannya air ke tangan kiri lalu dicucinya kemaluannya terus dan disapukannya tangannya ke lanjutkan. tanah. Ya. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Kemudian Baik. beliau Ya. berkumur-kumur menghirup air ke hidung atau istinsyak. Betul. Terus mencuci muka dan mencuci kedua tangannya. Sesudah itu disiramkannya air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau bergeser dan mencuci kedua kakinya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti lain kesempatan saya akan jelaskan bagaimana tata cara mandi besar. Jadi intinya Nabi sebelum mandi besar itu berwudu dulu. Nabi berwudu. Nah, caranya adalah bahasa syar'i kubul dan dubur. Mohon maaf, depan dan belakang kita dengan tangan kiri. Setelah dibersihkan, lalu kemudian setelah itu boleh pakai pewangi ya dan seterusnya, sabun dan yang lainnya. Setelah itu kemudian dia berwudu, kemudian rambut kepala dan telinga, itu ya. Khusus untuk bagian kaki itu diakhirkan. Bagian kaki diakhirkan. Jadi berhenti sampai di kepala, rambut dan telinga. Setelah itu ia guyurkan air itu ke kaki kanan dan kaki kiri. Setelah itu ia guyurkan tubuhnya.
Nah, cara seperti ini, dua cara ini, dua model ini, riwayatnya sahih. Silakan boleh dipilih manapun. Kan sholat tentu saja baik Suaranya sholat agak fardu betul tadi jaringannya maupun bagus. sholat sunnah, maka harus bersuci antara berwudu dengan air, entah tayamum. Jelas kira-kira? Suara Ustadz tadi terputus. Bisa Jadi dengarnya juga ini. karena mungkin jaringan Ustadz. Jaringan ya. Baik, Masya Allah. Ya. Jadi saya lanjutkan sedikit. Saat akan sholat baik. Mandi. Ya. Ya. Saat akan sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya. Masih putus-putus ini ya. Mana dalilnya? Yaitu bisa dibuka dalilnya di dalam Sahih Muslim nomornya 177. Iya. Nah, gimana? Sudah jelas? Dari Humran ya Ustadz? Sekarang sudah lebih baik, Ustaz. Lebih baik. Ya, betul. Nomor 177 Sahih Muslim. Silakan. Ya. Suara saya putus-putus nggak ya Ustadz? Iya. Mantul suaranya ya. Suara saya Mungkin kelihatannya ini. Oh, aja yang masih putus-putus suara saya nggak iya. sampai. Iya, 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 iya. Signal di sini ya, signal ini. Ya, ada gangguan ini. Kalau begitu, saya coba di poin nomor karena ini ya. Ini bukan kediaman saya, sekretariat ya. Sekretariat Yayasan Darul Salam. Saya kembalikan kepada Mas Ramadan sebelum kita tutup kafaratul majlis. Silakan. Sahabat kita, Ustaz. Ya. Silakan. Oh, suaranya delay ya. Delay ya, delay ya. Allah. Ya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya, amin. Ya, silakan pertanyaan. Telat ini ya, terlambat ya. Baik, baik, baik. Qadarullah. Iya, saya cukupkan dulu ya, Iya. karena koneksinya kurang bagus. Iya.
pertanyaannya kita keep aja dulu, kita jawab pada kesempatan berikutnya, insya Allah. Insya Allah. Yeah. Suaranya nggak ada Ustadz Ramdhani juga. Oh, suara saya Iya. juga nggak ada. Iya. Baik, kita tutup dulu begitu. Ya. Kita akhiri saja. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Insya Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah.